Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Arsiterium, channel tempatnya kita membahas segala hal yang berhubungan dengan desain arsitektur dan interior. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memanfaatkan barang-barang bekas hasil sisa proyek. Di mana di video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana memanfaatkan barang-barang tersebut menjadi carport yang keren. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau cerita sedikit kepada kalian bagaimana saya mendapatkan barang-barang ini. Jadi di satu proyek, waktu itu saya membuat rumah tinggal dari nol sampai selesai. Di akhir proyek saya mendapati banyak barang-barang sisa yang berupa batu alam dan granit dan juga keramik ya. Tapi nggak semua bahan-bahan bekas tersebut saya kumpulkan dan saya manfaatkan. Saya cuma memilih bahan yang berjenis batu alam dan granit aja. Itu pun yang bernuansa sama, yaitu nuansa keabu-abuan. Cuman teman-teman, di video ini saya tidak akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara membuat carport ini, bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara menyemen, bagaimana cara dan lain-lainnya, teknis-teknis pemasangannya, karena carport ini sudah dibuat sebelum video ini ada, gitu. Jadi sudah ada. Jadi saya tidak akan memperlihatkan bagaimana teknis pembuatannya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya cuma memilih batu yang berjenis batu alam dan granit aja. Nah, inilah batu-batu yang saya pilih, yaitu granite tile, motif kayu, warna abu-abu tua dengan tekstur matte dan halus. Artinya dia doff ya, dan halus. Kemudian batu andesit abu-abu, ini batu alam yang bertekstur kasar. Kemudian batu andesit bakar, warna abu-abu tua dengan tekstur yang kasar juga. Kemudian granite tile, motif batu warna abu-abu muda yang motifnya matte, doff dan halus ya. Kemudian granite tile, motif batu abu-abu tua, juga motifnya itu doff, matte dan halus. Nah inilah granite tile, motif kayu warna abu-abu tua. Dia motifnya itu halus ya, tapi dia matte, dia doff. Ini adalah batu andesit warna abu-abu. Batu andesit ini motifnya kasar ya, teksturnya kasar. Sedangkan ini adalah batu andesit bakar. Andesit bakar juga sama, teksturnya kasar dan warna lebih gelap. Kalau teman-teman melihat tadi bedanya antara andesit bakar dan andesit biasa. Andesit biasa itu warnanya lebih muda, sementara andesit bakar ini lebih tua warnanya, dan ada khasnya itu ada bintik-bintik hitam. Ada bintik-bintik hitam, lebih terlihat teksturnya ya. Jadi nggak cuma flat abu-abu, tapi dia ada bintik-bintik hitamnya. Nah kalau ini granite tile, motif batu warna abu-abu muda, teksturnya juga matte atau doff dan halus, nggak sekasar batu alam kayak batu andesit tadi. Nah ini batu terakhir yang saya pakai, yaitu granite tile, motif batu warna abu-abu tua. Dia granit tapi dia buatan, jadi granite tile, motifnya juga batu, teksturnya halus dan matte dan doff ya. Kenapa saya memilih hanya yang bermotif kasar dan doff aja, dan halus ada yang kasar? Itu karena ini adalah carport. Carport itu kan di luar ruangan ya, di outdoor. Jadi dia kena panas, kena hujan gitu. Walaupun itu juga buat mobil, tapi kan orang-orang juga sering lewat ya, keluar masuk melewati carport. Jadi saya nggak pengen ada kejadian atau kecelakaan karena memakai material yang licin gitu. Nah teman-teman, langkah berikut yang saya lakukan adalah saya mengukur bidang kerja tempat saya akan mengganti lantai carport itu. Setelah diukur, saya mendapati ukuran
2 meter, 85 atau 285 kali 480, jadi 2 meter, 85 kali 4 meter 80. Setelah pengukuran bidang kerja tadi, saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat desain pola lantai yang akan saya terapkan di carport itu. Inilah pola lantai yang sudah saya buat. Pola lantainya itu pola lantai yang acak ya, acak tapi teratur. Kenapa acak? Teman-teman bisa lihat dari ukurannya itu bermacam-macam. Ada yang persegi panjang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kotak sempurna, ada yang buju sangkar, tapi juga teratur. Kenapa teratur? Teman-teman bisa lihat ini ada grid-gridnya, nyambung semua, nyambung. Tapi di sini juga ada grid yang teratur. Ini semua teratur semua. Jadi walaupun dia acak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang persegi panjang, ada yang buju sangkar, tapi dia tetap teratur dan lebih terlihat rapi. Kemudian teman-teman, tahap akhir sebelum masuk ke tahap produksi atau tahap teknik pemasangan, saya membuat pola potongan, ukuran-ukuran potongan yang akan saya terapkan dan akan saya berikan ke tukang yang akan memasang lantai carport ini. Itulah teman-teman, kenapa pentingnya mengukur bidang kerja dan membuat desain, karena dari pengukuran tersebut saya mendapati ukuran-ukuran tersebut bisa dihabis dengan kelipatan 15. Ukurannya itu ada yang 30 kali 60, ada yang 30 kali 30, ada yang 15 kali 30, dan ada yang 15 kali 60. Itulah kenapa saya membuat ukuran potongan ini yang akan saya berikan kepada tukang, itu berdasarkan dari hasil ukur bidang kerja dan desain yang sudah saya buat. Oke teman-teman, inilah penampakan carport kita yang sudah jadi ya. Saya rasa cukup oke untuk sebuah carport yang pakai bahan-bahan bekas proyek. Dan saya cukup puas sih dengan hasilnya untuk sebuah carport yang pakai barang-barang gratis ya. Cukup oke, dan saya rasa kalau kedepannya teman-teman juga bisa ngumpulin barang-barang yang lebih jumlahnya juga cukup ya, jadi mungkin akan lebih bagus lagi hasilnya. Selain itu, dalam kondisi licin pun sudah terbukti bahwa carport ini nggak licin ya, nggak bikin kepleset ya orang-orang yang lalu lalang di atasnya. Terus keuntungan lainnya pakai bahan-bahan yang alami ini, jadi cukup gampang dibersihin. Dan kalaupun ada kotor, ada bekas-bekas ya noda-noda yang susah itu, jadi dia nggak terlalu kelihatan ya, karena warnanya warna gelap, dan ya itu karena polanya acak, jadi nggak terlalu kelihatan juga. Oke sobat arsiterium semua, saya rasa cukup video kali ini, video cara pembuatan carport dari pakai barang-barang bekas proyek. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, video ini keren, video ini inspiratif, kalian bisa dukung channel Arsiterium ini dengan cara mengklik tombol subscribe, tombol like, dan juga bunyikan loncengnya. Dan kalau kalian merasa bermanfaat dan perlu men-share, silahkan men-share video ini. Sampai ketemu ya sobat-sobat semua di channel Arsiterium dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik, lebih inspiratif, dan lebih keren lagi. Salam, sampai ketemu dan selalu berkarya. Bye.